Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan mempresentasikan perangkat jaringan dan sistem operasi jaringan, serta cloud computing dan Internet of Things. Dari kelompok Sri Rahayu NPM 0023, Reza Mawardi NPM 0247, Akbar Fastio Hari Setiawan NPM 0033. Next. Nah, di sini adalah 10 perangkat keras jaringan komputer. Ada komputer server, komputer klien, kabel, konektor, and switch. Nah, di mana komputer server menjadi pusat jaringan komputer dan pada server inilah semua data penting tersimpan. Sedangkan komputer klien adalah komputer pengguna. Kabel, kebanyakan kabel yang digunakan jenis UTP dan kabel coaxial dan fiber optikal. Untuk konektor, fungsinya dipasang pada bagian ujung kabel untuk menghubungkan pada adapter kabel. And switch berfungsi untuk memecah jaringan dari satu server menjadi beberapa klien dalam jaringan lokal. Di sini ada hub, bridge, access point, dan router, ada repeater. Hub adalah hardware jaringan yang memiliki fungsi untuk membagi jaringan dalam satu server. Sedangkan bridge memiliki fungsi sebagai jembatan jaringan. Jaringan lokal lain yang lebih besar. Untuk access point memiliki fungsi untuk mentransmisikan sinyal wireless yang diterima oleh dari router atau kabel jaringan sehingga sinyal yang diterima oleh klien bisa lebih baik. Untuk router, perangkat jaringan yang berfungsi untuk membagi jaringan internet dengan protokol TCP atau IP pada komputer klien. Untuk repeater, untuk memperkuat sinyal. Nah, di sini ada sistem operasi jaringan. Apa sih sistem operasi jaringan itu? Sebuah sistem operasi yang ditunjukkan untuk menangani jaringan, menyediakan fungsi khusus untuk menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan, mengelola sumber daya jaringan, menyediakan layanan klien server yang umumnya digunakan Windows NT Server, Unix Linux Windows 98, Windows 2000 Profesional, Windows XP Profesional, dan Windows NT Workstation tidak digunakan oleh server, tetapi dapat digunakan untuk menyediakan sumber daya untuk jaringan seperti dapat mengakses file dan printer. Next. Nah, di sini ada sistem operasi yang penting untuk mengolah layanan atau untuk sumber daya jaringan. Ada Bian Finance. Jenis sistem jaringan ini menggunakan arsitektur jaringan terdistribusi server yang senantiasa memberi perizinan tertentu. Hal ini agar sistem ini bisa melakukan akses sumber daya di dalam server via jaringan. Ada GNU atau Linux. Jenis sistem jaringan ini menggunakan arsitektur jaringan terdistribusi server yang senantiasa memberi perizinan tertentu, dan Microsoft LAN Manager, penerus software server jaringan triple share di atas sistem operasi MS-DOS. Untuk Microsoft Windows NT Server, jaringan ini memanfaatkan server non-dedicated, protokol jaringannya menggunakan IP atau TCP serta Windows NT. Ada Novel Network, merupakan jenis OS khusus jaringan yang umumnya digunakan untuk perangkat komputer dengan basis serta IBM PC. Sistem operasi mutakhir satu ini berbasis tumpukan protokol jaringan Xerox XNS. Ada Unix, mampu digunakan sebagai sistem operasi untuk menangani pemrosesan yang begitu besar. Unix juga bisa menyediakan layanan internet layaknya FTP server, web server, akses database, telnet, hingga NVS. Cloud computing komputasi awan adalah metode penyimpanan berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Contoh pemanfaatan cloud computing: penyimpanan, backup pengambilan data,
membuat data pengetes aplikasi, menganalisis data, streaming audio, streaming video. Cloud computing terbilang layanan yang relatif baru, tapi sudah digunakan oleh beragam perusahaan mulai dari yang kecil hingga koperasi terbesar. Cara kerja cloud computing ialah setiap varian cloud computing memiliki dua faktor yang sama secara umum, yakni data center yang berada di luar dan harus memiliki internet untuk mengaksesnya. Sumber daya server dalam data center ini dikumpulkan untuk membuat platform yang sangat besar agar siap menampung layanan virtual. Nah, untuk selanjutnya yang ke-10, saya atas nama Akbar Prasetyo Setiawan, saya akan menjelaskan tentang Internet of Things, yaitu disingkat LOT. Yang pertama, LOT itu konsep komputasi tentang objek sehari-hari yang terhubung ke internet dan mampu mengidentifikasi dari perangkat lain. Nah, untuk istilah LOT bisa tergolong dalam metode komunikasi, meskipun LOT dapat mencakup teknologi sensor. Teknologi yaitu nirkabel sama kode QR. Nah, untuk selanjutnya prinsip LOT. Yang pertama ada big analog data, yaitu bisa didapatkan dari beberapa macam sumber yang sifatnya alami seperti cahaya, sinyal, radio, getaran, dan suhu. Masih banyak lainnya yang bisa dihasilkan oleh perangkat mekanis atau elektronik. Untuk yang kedua ada perpetual connective, yaitu merupakan konektivitas yang meneruskan hubungan perangkat internet, dan LOT selalu terhubung dan aktif dapat memberikan 3 manfaat utama. Untuk yang ketiga ada real time, berdefinisikan berbeda dari definisi real time pada umumnya. Sebenarnya bisa dimulai dari sensor atau saat diperoleh. Bisa dimulai dari ketika data mengenai switch, jaringan atau sistem komputer. Nah, prinsipnya juga ada 7. Nah, untuk yang keempat ada spektrum, dari data yang diarsipkan dari pusat atau cloud dapat diambil untuk analisis komputatif terhadap data yang lebih baru. Untuk yang kelima ada medikasi versus depth. Dengan beberapa komputer dan solusi LOT di era digital akan pertukaran atau kecepatan dan kedalaman yang dapat didapatkan. Untuk yang keenam ada shift left, yaitu yang dijelaskan di poin sebelumnya untuk mendapatkan wawasan yang cepat dan dulu tergolong sangat sulit. Nah, untuk yang ketujuh, big data biasanya ditandai dengan huruf V, yaitu volume, velocity, variate, dan value. The next V yang dimaksud adalah visibility. Ketika data dikumpulkan, para ilmuwan data di seluruh dunia harus melihat dan mengakses semua kebutuhan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.